Bagaimana Pak? Nggak terasa sama sekali. Tutup dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirsmun Arif dari Forum News Network. Hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 bertepatan dengan kalau penanggalan Jawa ini Hari Rabu Wage, Presiden Jokowi divaksin. Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang mendapat vaksin dan dipastikan bahwa vaksin yang diterima oleh Presiden Jokowi adalah Sinovac dari Cina. Peristiwa ini harusnya disambut dengan kelegaan sekaligus harapan. Lega karena akhirnya vaksin itu tiba di tanah air dan kemudian berdasarkan dari rekomendasi BP POM, efikasinya 65,3. Jadi ini cukup tinggi dan lebih tinggi dari standar yang dipatok oleh Lembaga Kesehatan Dunia WHO. Harapan, mengapa? Karena kita kan sudah berbulan-bulan nih. Sejak pandemi ini masuk ke Indonesia, sudah hampir setahun kita dipenjarakan oleh COVID. Kita mengisolasi diri dan tidak melakukan aktivitas, membatasi berbagai gerakan. Dan dengan adanya vaksin ini ada harapan bahwa hidup kita setidaknya mulai bisa sedikit lebih normal lagi. Mengapa saya sebut sedikit? Karena memang vaksin ini kemudian tidak otomatis bisa mengakhiri pandemi di Indonesia. Dengan menjadi orang pertama yang menerima vaksin, Presiden Jokowi setidaknya ingin menyampaikan pesan pada publik bahwa vaksin ini aman. Kalau seorang presiden saja berani menerima vaksin, apalagi rakyat biasa. Itu kira-kira yang pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi. Jadi ini membangun tingkat kepercayaan publik sehingga mereka mau divaksin. Bagaimana Pak? Nggak terasa sama sekali. Tutup dulu Pak ya. Sayangnya peristiwa yang teramat penting ini, yang dikemas sedemikian rupa, kemudian disiarkan secara langsung live streaming oleh Sekretariat Presiden RI dan juga kemudian dipancar luaskan oleh sejumlah stasiun televisi ini ditanggapi secara berbeda oleh netizen. Ini bagaimanapun juga netizen ini adalah cermin dari masyarakat kita. Di dunia maya, tagar rezim rekayasa itu bergema. Kemudian ada juga yang mempertanyakan, benarkah Presiden Jokowi itu sudah divaksin? Kalau kemudian divaksin dengan Sinovac, mengapa bentuk jarumnya berbeda? Begitu ini pertanyaan dari netizen ini. Sebab menurut mereka, kalau jarum yang digunakan kemarin, yang digunakan oleh Presiden itu terlampau kecil, dan itu berbeda dengan jarum yang biasanya disertakan dalam satu paket bersama dengan vaksin dari Sinovac itu. Bahkan ada juga yang secara khusus gitu membuat video dalam posisi slow motion gitu, digambarkan dalam gerakan lambat bagaimana proses ketika Presiden Jokowi disuntik. Kelihatannya kesan yang ingin dibangun oleh si pembuat video ini bahwa sebenarnya Presiden tidak benar-benar disuntik. Jadi ada semacam trik gitu sehingga kelihatan bahwa Presiden disuntik tapi sesungguhnya tidak disuntik. Jadi semacam vaksin pura-pura. Coba kita amati videonya.
Kecurigaan dari masyarakat ini tentu saja sangat disayangkan dan bagi pemerintah ini pasti menyedihkan. Mengapa? Karena bagaimanapun juga acara ini dikemas sedemikian rupa gitu. Bukan hanya presiden ini tapi melibatkan sejumlah tokoh penting mulai dari para pembantu presiden di kabinet, kemudian para tokoh-tokoh agama dari semua agama, dari organisasi-organisasi besar, bahkan juga dari para selebriti. Salah satunya selebriti yang sudah mendapat vaksin adalah Raffi Ahmad. Sikap skeptis dari publik ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari muncul gitu. Dan narasi-narasi yang mempertanyakan tentang efektivitas dari vaksin Sinovac dan kemudian apakah ini ada kaitannya dengan karena hubungan dekat Indonesia dengan Cina dan sebagainya ini banyak bermunculan. Dan mereka akan mendapat justifikasi karena sehari kemarin sebelum pelaksanaan vaksin seperti kita ketahui ketika berlangsung rapat kerja dengan Menteri Kesehatan di DPR, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDIP, Dr. Ripka Ciptaning, dengan tegas menyatakan menolak untuk dilakukan vaksin. Dan dia memilih untuk membayar denda, meskipun kata dia harus menjual mobil, karena dia bukan hanya dia yang menolak untuk divaksin, termasuk dia bersama anak dan cucunya. Sejak awal pemerintah sendiri kelihatannya memang salah mengambil posisi dan strategi berkaitan dengan komunikasi politiknya. Sebab yang dilakukan oleh pemerintah lebih mengedepankan kekuasaan. Jadi lebih mengedepankan bahwa akan ada tindakan-tindakan atau konsekuensi hukum. Seperti dikatakan oleh Wamenkumham, yakni Profesor Edward Umar Sharif, dinyatakan bahwa mereka yang menolak vaksin ini bisa menghadapi ancaman pidana, mulai dari denda bahkan sampai pidana kurungan. Meskipun Wamenkumham kemudian menyatakan bahwa pemerintah akan lebih mengutamakan pendekatan persuasi, meyakinkan publik untuk bersedia divaksin, tetapi tentu saja yang muncul yang sampai pesannya pada publik adalah bahwa pemerintah lebih mengutamakan pendekatan kekuasaan. Jadi arogansi kekuasaan. Jadi karena itu kemudian muncul sikap penolakan. Sejak awal masyarakat menangkap bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 ini memang tidak cukup firm, berubah-ubah gitu. Tetapi satu kesan yang paling kuat itu bahwa pemerintah lebih mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah lebih peduli jangan sampai kemudian bisnis itu terganggu, sementara kesehatan rakyat menjadi nomor 2. Pemerintah terkesan ketimbang menyelamatkan nyawa rakyat, lebih mengutamakan menyelamatkan kepentingan bisnis dari para taipan dan para konglomerat. Ini kesan yang muncul kuat di publik. Di luar itu juga muncul kecurigaan-kecurigaan. Bahkan mungkin kalau dari sisi kekuasaan ini soal bagi-bagi keuntungan. Seperti dikatakan oleh Dr. Ripka Ciptaning ketika dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, dia menyatakan bahwa ini pengadaan vaksin ini adalah bisnis besar. Dan kemudian jangan sampai pemerintah kemudian berbisnis dengan rakyatnya sendiri. Meskipun kemudian Presiden Jokowi menyatakan bahwa vaksin ini semuanya gratis, jadi masyarakat mau kaya, mau miskin, semua mendapatkan vaksin secara gratis, tetapi kan itu tetap juga menggunakan anggaran negara. Dan seperti kita ketahui kan anggaran negara ini asalnya dari rakyat, dan kemudian kalau itu kemudian berasal dari utang, yang akan menanggung rakyat juga. Jadi sebenarnya pernyataan bahwa gratis itu juga tidak cukup memberikan kepuasan pada publik. Mereka tahu kok, meskipun gratis, tapi sebenarnya juga nggak gratis, karena nanti akan menanggung rakyat juga. Munculnya ketidakpercayaan publik ini yang harusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah. Ini sudah alarm, ini sudah mulai lampu merah. Mengapa? Karena kita juga menyimak kan apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa dari hari ke hari angka penularan COVID ini semakin tinggi. Pada saat kemarin ketika bersamaan dengan Presiden Jokowi divaksin itu angka penularan COVID atau yang positif COVID itu mencatat rekor tertinggi. Angkanya sudah menembus di atas 10.000, yakni 11.328 gitu kalau nggak salah angkanya. Trennya terus naik dari hari ke hari, bukannya turun apalagi melandai gitu. Dan kita juga tahu bahwa rumah sakit juga sudah mulai penuh, tidak bisa menampung masyarakat. Jadi bayangkan psikologi publik dalam situasi semacam ini. Mereka benar-benar panik dan takut gitu. Tapi anehnya itu tadi ketika muncul vaksin, masyarakat justru menentangnya. Ini tentu saja ada yang salah gitu dalam strategi komunikasinya. Dengan kondisi yang semakin berat ini, hampir dapat dipastikan bahwa pemerintah tidak bisa sendirian menghadapinya. Pemerintah tentu membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Ini harus dihadapi bersama-sama pemerintah dan masyarakat.
Sayangnya memang sekarang ini ada pembelahan itu semakin dalam. Bersamaan dengan tagar rezim rekayasa, itu di media sosial juga muncul meme seruan-seruan agar para pendukung Presiden Jokowi untuk bersedia divaksin. Slogannya jangan ngaku pendukung Jokowi kalau tidak mau divaksin. Semangatnya bagus ini, semangatnya menggalang solidaritas dari para pendukung Jokowi. Tetapi dalam narasi itu muncul narasi pembelahan. Mengapa seolah-olah bahwa yang mau divaksin itu hanya pendukung Jokowi. Padahal kan kita tahu Rika Ciptaning itu berasal dari partai PDIP. Dan PDIP adalah pendukung utama Presiden Jokowi. Sementara Rika Ciptaning sendiri juga tidak bersedia untuk divaksin. Dan kemudian kalau kita menyimak penjelasan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, tidak ada teguran terhadap Rika Ciptaning. Dia justru mengingatkan bahwa PDIP itu mendukung vaksin yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Tapi sama seperti Rika Ciptaning, Hasto juga mengingatkan agar jangan sampai pemerintah berbisnis dengan rakyatnya. Ini kosakata ini yang justru ditangkap secara kuat oleh masyarakat. Kalau kemudian muncul slogan jangan ngaku pendukung Jokowi kalau tidak mau divaksin, ini nyatanya kan yang menolak vaksin itu bukan hanya datangnya dari kelompok oposisi, tapi juga dari pendukung pemerintah. Dan harus disadari bahwa memang virus corona ini tidak mengenal apakah Anda pendukung pemerintah atau Anda penentang pemerintah, apakah Anda merupakan koalisi parpol pengusung pemerintah atau Anda berada di oposisi. Semuanya bila tidak waspada, tidak menjaga jarak, tidak mengenakan masker, tidak rajin mencuci tangan dengan baik, itu semua potensinya bakal terkena virus corona, bakal tertular virus corona. Dan kalau sudah terkena virus corona, apakah Anda mau pendukung Jokowi atau bukan, itu semua harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Dalam hal ini rezim penguasa, yakni Presiden Jokowi. Saya Herzman Arif, sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.